Assalamualaikum, Bu Gus, baik Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terdengar dari suaranya Bu Gus nih. Sehat, semangat. Ya, Mbak Mida, semangat. Bismillah ya. Bismillah. Gimana sekarang sudah musim hujan? betul-betul. Gerimis tempat saya Gajah Mada gerimis, Gajah Mada gerimis sepoi-poi, ya. sepoi-poi basah, sepoi. Anginnya sepoi-poi basah. Syahdu ya, syahdu. Aduh, Hmm. bawaannya ngantuk. Kalau di Mbak Ika di Jakarta Barat ya? Iya betul-betul. Mm-mm. Iya, gerimis. Mendung, mendung. Lagi mendung. Untung aja. Sama Gajah mana Mbak Ika? Jakarta Ah, Barat mana Mbak Ika? Kemanggisan. Buku di mana? Kemanggisan. Oh, aku Iya. Gajah Mada, Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Oh, Gajah Mada ya Iyo. itu dong. Dekat ke apa namanya? Ke kota Dekat ya? Monas. Iya, Iya. dekat kota, dekat Monas, tengah-tengah. Harmoni ya. Harmoni itu ya. Dari Harmoni. Harmoni. Oh, itu masih Chandran, Chan- berbatasan dong sama itu berarti ya. Sama Jakarta Utara berbatasannya ya. Jadinya ya. Apa? Jakarta Pusat. Ke pusat juga kesanaannya lagi. Oh Iya. ya, ya. Iya, glodok, 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 glodok. Oh Depannya iya, glodok. 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 Iya. Glodok masih Cincang-cincang. nih masih rame nggak ya Glodok ya? Udah nggak kedengeran Wah, lagi. ya tambah rame. Tambah rame Kan ada, masih. iya. Ini malnya yang baru, ada mal barunya. Oh gitu. Saya udah lama nggak ke sana. Saya lihat Udah berubah. kirimnya lagi ini. Kirimnya kan banyak banyak dia ya. Iya, Perbaikan ya apa banyak iya, bikin iya jalan ya? betul. Lagi bikin apa itu yang di bawah lorong itu? Apa namanya? Oh, MRT, 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 MRT. MRT. Oh, Hmm. MRT. Oh iya. Kalau udah jadi enak ya, bisa langsung ke situ ya. Enak sampai Mm-mm. ini, sampai Ancol. Alhamdulillah, bagus lah. Ayo, jalan-jalan ke Oh, Bukus. Jakarta Ayo, Barat. Saya kira ayo. itu apa nama Selapan. Iya, 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 ayo iya, iya. umroh yuk. Umroh Hah? rame-rame yuk. Umroh rame-rame Ayo, tapi boleh nggak? Anu, ayo ngangsur. dulu. Amin, amin, amin. Amin, amin, Amin. amin. Pengennya sih umroh Ramadan tuh ya, paling seru tuh ya Ramadan. Tapi rame banget Iya, ya. iya kita umroh dulu terus bayarnya nyicil boleh nggak ya gitu ya? Mana sih ustadznya ini? Wah, kita harus tanya Enggak ke lah. Ustadz Muji. Kalau Bagaimana kalau hukumnya Ustadz Muji? baiknya sih, baiknya baiknya nggak berhutang, baiknya gitu. Karena kan ini nggak wajib. Kalau umroh kan apa namanya sunnah kan. Jadi baik-baik. Maksudnya kan kita pinginnya kan bersama-sama grup PMMC. Maksudnya berangkat dulu baru kita bayar gitu ngangsur. Mana Ustadz? Gimana Ustadz boleh Ustadz? nggak? Ustadz boleh nggak begitu ya kira-kira Ustadz? Ustaz udah datang Baiknya belum ya? ini Bunda investasi dulu ke Bunda Tara Oh, supaya pas nabung, pulang tidak nabung. mikir iya nabung Oh, pas tidak mikir kreditan. oh, berarti berarti Iya. ini Kalau berarti kalau nabung bayar berarti dulu, kalau nabung nabung posisinya dulu. jadi Bunda Bunda Tarang yang berhutang sama kita dong Ustaz. Nah, iya berarti Bu, iya berarti saya kira kayak rumah berangkat dulu baru ngangsur gitu. Kayak ngangsur rumah. Enggak lah. Orang haji aja bagi yang mampu gitu Bu, ya kan? Berarti kalau umroh kan Iya, nggak ada ini, maksudnya nggak wajib gitu kan? Kalau belum iya, mampu ya nggak bisa nggak usah dimaksain gitu ya. iya, iya, iya. Makasih Ustadz. Insyaallah. Ya, makasih Mbak Mida, makasih. Iya, sama-sama Terus, Bukus. Semoga Allah undang kita semua ya, iya, jamaahnya dan masing-masing. Amin, beri amin, amin. rezeki yang luas gitu kan, jadi kita bisa umroh dengan tenang ya. Amin. Amin. Syukur-syukur Ini hari Jumat, bersama-sama ya PMMC ya. iya. Amin. Soalnya kan Amin. hari Jumat Amin. nih, hari Jumat kan waktunya termasuk waktu yang ini, yang Mustajab.
mustajab. Mm-mm. Amin. Iya, umroh Ya, Oke, rame-rame. Mbak amin. Amina lanjut. Ya, Ustadznya sudah ada. Ya, iya, Ya, nunggu apa ya nih? kita nunggu teman-teman yang lain sebentar lagi Jam, ya, jam 2 4 menit lewat lagi. 10 ya. Biasanya kan kita buka Ya, jam lewat 10 ya, Mbak Amida. ya. Iya, oke, Mbak insya Allah. Yeti juga belum hadir ya, Mbak Yeti. Oh iya, iya, iya. Betul, betul. Hmm. Suara Bunda Tara mute Bunda. Oh. Kalau suara saya jelas ya? Oh iya, Jelas ya? Jelas, jelas ya. Jelas, jelas ya sekali Mbak benar. Ika. Udah, ya, sip. Dimulai aja ya Mbak. Udah 6. Mau dimulai aja, Bun? Nggak apa-apa nanti. Yang lainnya udah saya ini kok udah saya panggilin. Ada yang lagi di luar kota, tapi Mbak Yeti yang katanya mau hadir atau mungkin ada bisa di paling pagi hadirnya. Oh Mungkin iya. ada kendala terjemahannya Ya. siapa aja nanti saya dibaca sama Bukus juga Langsung bisa. Bukus sama ada di Mbak rumah. Ika. Bukus mau sama Bukus atau sama Mbak Ika langsung? Terserah, monggo. Bukus, Untuk terserah Bukus. terjemahannya. Bukus. Mbak Ika langsung aja sekalian. Wah. Borong Mbak Ika. Gak mau bagi-bagi pahala nih ya. Ada ceritanya. Aduh. Iya, iya, iya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat hidayah dan taufik sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian PMMC, sharing refleksi dari kajian tematik pada pekan lalu. Kita akan memetik hikmah pada kajian pekan lalu. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kepada sahabat, dan juga kepada kita semua, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Kita mulai acara kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Untuk semakin menambah keberkahan pada kajian kita sore hari ini, kita akan awali dengan menyimak tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan ayat 266 yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Mbak Ika dan terjemahan juga sama Mbak Ika. Kepada Mbak Ika, saya silakan. Ya, baik Mbak Amidah. Ayat 261 sampai 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaku mannaw wala adha lahum inda bihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum
sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa lahu du'afa وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Terjemahannya. Oh, udah ada yang mau baca. Ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Shadaqallahul azim. Ya, jazakallahu khair kepada Mbak Ika dan Mbak Yeti yang telah
melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi Mbak Ika dan Mbak Yeti, juga memberkahi kita yang menyimaknya. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ustadz Muji. Kepada Ustadz Muji saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali lagi Allah memberikan hidayahnya bagi kita. Dengan itu kita bisa berkumpul dalam hal yang insya Allah bisa mengandung keberkahan bagi kita semua. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu, di ayat yang pertama, ketika Allah menyebutkan tentang orang bertakwa, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk atau kitabnya orang bertakwa. Setelahnya kemudian Allah merinci atau mengurai tentang siapa yang orang-orang yang bertakwa itu. Dan Allah sebutkan kan, kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak ada keraguan di dalamnya kan. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi alladzina yu'minuna itu bil ghaibi itu berkaitan dengan masalah iman. Memang harus dilandasi dulu dengan iman yang benar. Iman yang benar ini dalam hal keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada para malaikat, apa saja yang memang Allah perintahkan kita untuk beriman. Kemudian iman ini, setelah kemudian pas sempurna keimanan kita, Allah menyuruh kita untuk melakukan amal ibadah yang terdiri dari dua. Pertama adalah amal ibadah yang sering saya ulangi adalah berkaitan dengan hubungan seseorang itu dengan Allah, yaitu hablum minallah, dengan Allah sebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dia mendirikan salat, menegakkan salat. Jadi dia itu adalah orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala bentuk perintah ibadah syariat, sebagaimana sholat, kemudian sebagaimana puasa. Sholat juga ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah, ada yang lain pula. Dan setelah diskan kedekatan antara dia harus membangun kedekatan dia dengan Allah, setelah itu kemudian Allah menyebutkan dia harus membangun kedekatan dirinya dengan orang lain. Allah kan katakan di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu bagaimana kemudian dia membangun kedekatan dengan orang yang ada di sekitarnya. Kan urutan keimanan itu, ya, urutan kualitas seorang muslim itu kan ada beberapa. Pertama, kualitas pertama itu kan baru sebagai seorang muslim dulu. Baru sebagai sebatas seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang sudah dia masuk ke dalam Islam, maka dia disebut sebagai muslim, orang yang telah menyerahkan dirinya dengan mengikuti aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim. Lalu setelah muslim ini ada level yang lebih lagi daripada itu, yaitu mukmin. Level mukmin ini adalah mereka yang beriman
dan membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada level mukmin. Nah, orang yang level mukmin ini baru level kedua. Orang yang level mukmin ini adalah baru level kedua. Dia baru fokus pada dirinya saja. Dia hanya fokus untuk memperbaiki dirinya dulu. Itu level mukmin. Setelah level mukmin ini ada level yang berikut. Namanya adalah level muslih. Muslih ini dia berasal dari kata islah. Islah itu artinya memperbaiki. Jadi memperbaiki. Jadi kata muslih itu artinya adalah orang yang memperbaiki diri. Bukan orang yang memperbaiki diri, orang yang memperbaiki diri. Orang lain, bukan dirinya. Jadi dia memperbaiki posisi tadi sebagai seorang mukmin, maka ketika dia naik level, dia menjadi sebagai seorang yang muslih, memperbaiki orang lain. Nah, di sini sudah amalan yang berkaitan dengan hablum minan nas, berkaitan dengan masalah dakwah, atau pula berkaitan dengan masalah infak di level muslih ini, level muslih. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang-orang muslih dibanding orang-orang yang mukmin. Begitu pula keutamaan orang-orang yang mukmin dibanding orang-orang yang muslim. Itu ada tingkatannya. Kemudian setelah level muslih itu kan tadi yang berkaitan dengan orang yang sudah ada kepedulian terhadap orang lain. Jadi sudah ada kepedulian terhadap orang lain dan dia itu mengamalkan apa yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan orang lain. Jadi setelah level muslih ini ada level mujahid. Nah, mujahid ini adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang nanti akan dia mendapati fase di mana dia harus meninggikan kesabarannya. Karena dari muslih tadi ketika dia sudah mulai ada kaitan dengan orang lain, dia akan mendapati orang yang dia temui itu beragam macam kelakuannya, beragam macam karakternya. Nah, di sini kemudian dia harus menaiki levelnya lagi, yaitu sebagai orang yang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh. Itu kalau misalnya dia mendapati ada orang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ketika dia menjadi muslim, maka di sini dia harus menjadi orang yang mujahid, bertahan dengan situasi apapun bertahan dengan situasi apapun untuk menegakkan agama Allah, yaitu untuk menegakkan agama Allah dengan mengamalkan syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang selanjutnya, setelah level mujahid ini ada namanya level muta'awwin. Muta'awwin itu bekerja sama. Jadi orang yang mujahid ini kan tadinya dia muslih, dia sudah mulai memikirkan orang lain berkaitan dengan masalah dakwah ataupun berkaitan dengan masalah infak. Nah, kan sudah naik ke mujahid. Dia sudah mendapatkan banyak tantangannya di luar yang dia dapati di luar sana. Nah, setelah dia mendapati tantangan itu, dia baru menyadari bahwa ini tidak boleh dilakukan sendiri. Ini bukan hanya tugas satu orang. Maka butuh yang namanya kerjasama. Di sini disebut dengan orang yang muta'awwin, orang yang mampu untuk bekerja sama. Jadi Nabi Muhammad itu memang sebagai seorang nabi yang Allah utus. Tapi tidak dipungkiri Nabi Muhammad itu pun merupakan orang yang muta'awwin, orang yang mampu untuk bekerja sama. Ya, orang yang mampu untuk bekerja sama. Jadi kalau ada mukmin tapi kemudian dia tidak mampu untuk bekerja sama dalam hal-hal kebaikan yang berkaitan dengan syariat, intinya bukan melanggar syariat, maka mukmin seperti ini bukanlah mukmin yang bukanlah mukmin yang benar dalam hal masalah posisinya sebagai muslih atau sebagai mujahid, apalagi muta'awin gitu. Nah, jadi kaitan dengan infak ini kenapa saya sebutkan? Karena di infak ini itu rentetan kerjasama banyak.
ada amil zakatnya, kemudian nanti di lapangannya seperti apa, kemudian dalam masalah perhitungannya, semuanya itu butuh yang namanya muta'awin. Supaya apa? Supaya pendistribusian infak ini dia menyeluruh dan tepat sasaran. Ya, ada yang disebut dengan muta'awin. Jadi kita ini harus menjadi muta'awin, mampu untuk bekerja sama dalam lingkaran kebaikan yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang terakhir itu adalah mutkin. Jadi setelah pada level muta'awin bekerja sama, kita harus ada yang namanya mutkin. Mutkin itu level di mana dia sudah mampu untuk bisa bertanggung jawab. Jadi ada orang yang dia bisa bekerja sama dalam beberapa hal, bukan, dia bisa bekerja sama, misalnya diajak untuk kerja sama dia mau, tapi ketika diberikan tugas, dia tidak amanah atau kemudian dia tidak bertanggung jawab. Nah, kembali lagi, kenapa saya uraikan ini? Karena infak itu dia akan berkaitan dengan banyak orang, dan infak itu akan nanti berkaitan dengan kerjasama. Jadi kesungguhan dan kerjasama. Itu juga infak ini akan berkaitan dengan tanggung jawab dan amanah. Nah, jadi kalau tadi rangkaian yang tadi itu tidak diikuti ataupun tidak dilakukan oleh sebagai seorang muslim, apalagi kalau dia diamanahi untuk memegang infak, maka infak itu tidak akan menjadi tepat sasaran. Nah, tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang Allah maksudkan atau Allah maksudkan untuk turunnya syariat infak ini. Nah, insya Allah ini bisa dipahami. Mungkin demikian untuk pembuka di pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Amidah. Masya Allah, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya, atas ilmunya. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Jazakallah khair, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang urutan kualitas seorang muslim. Nah, ini bisa kita muhasabah ya, kita ada di level mana nih, Masya Allah ya. Baik, sahabat PMMC yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz melaksanakan sholat maghrib di Gorontalo, kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya langsung open mic saja ya. Silakan para sahabat. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tausiah yang tadi? Jika ada yang kurang jelas atau bisa di luar topik. Saya mau tanya Mbak. Ada Mbak Yukiko, silakan Mbak Yukiko dulu. Silakan Mbak. Terima kasih. Silakan. Ya, ini juga menjelang maghrib juga di sini. Jadi begini Ustaz, ada kasus orang-orang yang berdoa ngotot. Itu gimana? Misalkan dia mau jadi PNS, dan ini kejadian juga sama saya waktu baru lulus. Jadi seakan-akan doa itu kayak bersyarat. Jadi lima dalam kita rajin sholat, kemudian sholat sunnah, mengaji, begitu rajinnya mengaji, berzikir, tetapi pada saat berdoa ada keinginan ibaratnya harus. Ternyata ya tidak terkabul. Berarti ini kira-kira dalam diri saya belum berserah diri dengan semua ketentuan Allah, atau bagaimana itu Ustaz? Karena saya merasa saya sudah berusaha tapi tidak lulus PNS. Jadi waktu itu kan tadi Muslim adalah orang yang menyerahkan diri semua aturan-aturan. Saya merasa saya sudah buat semua yang baik-baik, tidak buat yang jahat-jahat, tapi takdirnya tidak lulus. Itu berarti saya masih kira-kira di kualitas yang sebelah, masih nomor 1 atau nomor 2 tadi Ustaz. Saja ini sedikit bercerita.
Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama, pernah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan bahwa ketika kita berdoa itu kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kan level tertinggi bagi manusia itu kepada Allah adalah sebagai seorang hamba. Hamba itu artinya kan budak, bukan pimpinan. Ketika kita tahu memposisikan diri kita ketika kita berdoa, maka kita akan tahu bagaimana cara menyikapi dengan apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Misalnya begini, kalau kita berdoa kepada Allah dengan posisi sebagai seorang budak, ibaratnya kan ada budak nih, kemudian datang kepada rajanya, meminta sesuatu. Ketika dia datang kepada raja, dia katakan, wahai raja, saya mintanya ini. Ini kan karena sedangkan dia hanya sebagai seorang budak, rakyat jelata. Kemudian raja mengatakan, untuk kamu tidak cocok itu. Ini yang kamu ambil dan pergi sana. Itu kan tidak ada budak protes kepada raja. Itu tidak mungkin. Tidak akan mungkin budak itu protes kepada raja. Karena dia tahu posisinya sebagai seorang budak dan dia adalah raja. Bahkan ketika raja itu memberikan seperti itu, dia tetap akan memuji raja tersebut. Dia tetap akan menyanjung raja itu. Dia akan katakan, ya, seperti itulah keputusanmu, inilah yang terbaik bagiku. Karena memang karena dia ini adalah sebagai seorang budak. Begitu. Karena dia sebagai seorang budak, dia menyadari dirinya sebagai seorang budak. Tapi berbeda kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai seorang pimpinan. Misalnya kita merupakan salah satu pimpinan di perusahaan. Kemudian kita meminta sesuatu kepada bawahan kita. Kita minta sesuatu kepada bawahan kita. Lalu kemudian bawahan itu kita minta untuk mengambil barang lah secepatnya. Ternyata sudah ditunggu tidak datang-datang. Tunggu tidak datang-datang. 1 jam tidak datang, 2 jam tidak datang. Kita panggil dia. Kita tanya. Kalau bahasa kasarnya ya, matamu di mana? Telingamu di mana? Telingamu di mana? Otakmu di mana? Kan kita akan bilang seperti itu. Karena memang kita memposisikan dia sebagai bawahan kita. Jadi kita akan protes dia. Bahkan kita akan pecat dia. Kita pecat dia. Sekarang atau hari ini kamu saya pecat. Ya. Ketika kita berdoa kemudian kita protes kepada Allah, itu kita berarti memposisikan diri kita sebagai pimpinan, bukan sebagai budak. Ya, jadi posisikan diri kita sebagai budak ketika kita berdoa kepada Allah. Itu Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah untuk meminta anak, itu bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang kali. Bahkan dia mengatakan di dalam Quran surat Maryam itu, aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu. Padahal meminta anak ini sudah lama dia minta. Tapi dia katakan, aku tidak pernah berputus asa untuk meminta kepadamu. Inilah contoh di mana seorang itu atau manusia itu memposisikan dirinya sebagai budak. Gitu Mbak Yukiko. Kemudian yang kedua, banyak persepsi yang salah. Yang mana tidak boleh kita itu berdoa untuk meminta dunia. Ini keliru. Allah kan menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ataupun walillahi fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Kita kan tidak mungkin meminta kepada yang lain, sedangkan mereka tidak memilikinya. Kita kan harus meminta kepada yang punya. Jadi meminta dunia itu boleh. Meminta dunia itu boleh. Karena kalau ada pemikiran yang mengatakan, kenapa minta dunia? Kenapa minta dunia kepada Allah? Kenapa kita ini hanya meminta yang sedikit kepada Allah untuk masalah dunia, untuk permintaan doa kita untuk dunia itu? Ini keliru. Karena kenapa? Kalau
kita tidak pernah meminta dunia kepada Allah, akan dikhawatirkan orang-orang menganggap apa yang dia dapatkan itu hanya karena usaha dia saja, dan tidak ada kaitan sedikit pun dengan Allah dalam masalah pemberian tersebut. Jadi untuk urusan dunia kita minta kepada Allah, untuk urusan akhirat kita minta kepada Allah. Tapi dalam hal urusan dunia kita meminta kepada Allah sebatas apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Seperti itu, Mbak Yukiko. Ya, Kak Yukiko, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Udah mengerti. Ya, makasih. Iya, Masya Allah ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah, di mana hamba itu kalau tingkatan ininya kan lebih bawah dari buruh ya. Pernah menyimak waktu itu bersama Ustadz Bey waktu itu bahwa hamba itu di kajian Ustadz Numan ada, Ustadz Numan pernah membahas juga bahwa kita ini manusia ini adalah hamba hambanya Allah, di mana hamba itu lebih rendah levelnya di bawah buruh. Ketika kalau buruh masih digaji gitu kan, kalau hamba udah dikasih segitu aja kamu tuh harus bersyukur gitu, dan ditambah kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah ya Ustaz, bahwa apapun yang Allah beri pasti yang terbaik. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz dan Kak Yukiko ya, kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk yang lain, Bunda Tara tadi, apakah ada yang maaf Ustadz, saya mau menanyakan soal level yang tadi yang pertama sampai dari Muslim sampai mutkin itu apakah itu yang diharapkan dari setiap individu, setiap Muslim, atau hanya untuk orang-orang tertentu aja? Karena ini saya lihat kan misalnya ini yang muta'awin dan mutkin itu kan lebih ke orang-orang yang pengumpul infak ya Ustadz, betul, penyaluran infak, betul nggak Ustadz? Jadi ini ke 7 level, ke 6 level, berapa sih? 7 ya? 6 level ini itu diharapkan setiap muslim mencapai level itu atau gimana Ustaz? Iya. Jadi kalau kita merujuk ke Nabi dan para sahabat, semua muslim itu harus merujuk pada level itu. Harus sampai pada level mutkin. Tidak mesti dalam kasus infak. Bisa juga dia berkaitan dengan kalau di masa Nabi itu kan ada yang khusus untuk pengurusan infak, kemudian ada yang khusus untuk pengurusan perang, kemudian ada khusus untuk pengurusan diplomasi, pengiriman para duat ke beberapa tempat untuk berdakwah. Jadi dia bukan hanya terbatas pada infak, tapi yang berkaitan dengan amalan yang dimana itu dia hablum minan nas. Sebagaimana infak, kemudian perang. Kalau kita sekarang kan misalnya kita sekarang bentuknya komunitas PMMC. Alhamdulillah kita sudah ada pada tingkatan muta'awin. Alhamdulillah. Dan ini tidak mesti di skala yang besar harus dilihat kemudian harus satu kelompok besar, tidak. Di kelompok-kelompok kecil pun bisa, di komunitas-komunitas kecil pun bisa. Yang penting kita bisa memastikan diri kita berada pada level itu. Artinya dengan siapa saja kita mampu. Dan kita memang sudah pantas di level tersebut. Iya. Ya, Ustaz. Jadi ini kan kerjasama ya, jadi dia kan harus banyak bersabar, harus bisa tepos liro lah kalau orang Jawa bilang tuh, harus bisa memahami. Jadi nggak boleh menonjolkan egonya, tapi bisa menempatkan diri pada di mana dia berinteraksi, kepada siapa kita berinteraksi, itu ya Ustaz yang dimaksud mungkin ya. Iya. Jadi iya, bertanggung jawab. Karena kalau muta'awin ini semua hal ini harus memang kalau dilihat dari Nabi, bagaimana Nabi itu bersosial atau berkomunikasi dengan orang lain,
itu ada ilmunya tersendiri. Bagaimana dalam hal muamalah itu ilmunya adalah ilmu muamalah. Oh Seperti gitu. itu. Ilmunya ilmu muamalah. Ini nanti yang kita akan bahas di lanjut ya Ustadz mengenai muamalah ini. Di ruko-ruko yang berikutnya nanti ada setelah infak ada muamalah nanti. Memang maaf nih, saya lihat tadi kan Ustadz menyitir tentang ayat ya dua apa ketiga ya kalau nggak salah itu mengenai mutakin itu ciri-ciri orang mutakin. Memang dari awal sudah kelihatan bahwa selain keimanan itu harus didampingi juga dengan amal ya. Jadi antara iman dan amal itu bergandengan, selalu berpasangan. Dan ini kalau dari level 6 level ini kita Muslim itu mungkin untuk diri sendiri, kemudian mukmin level mukmin muslih itu juga sudah mulai selain ke diri sendiri sudah mulai ke orang lain ya, karena itu menyangkut dakwah, infak segala macam. Kemudian level mujahid, muta'awin dan mutkin itu lebih banyak ke berinteraksi dengan sesama, dengan hablum minanas ya, berinteraksi dengan sesama manusia. Begitu, betul nggak Ustaz? Jadi jadi kalau apa namanya, ini nanti kita akan, saya kan sedang membuat rangkuman dari Al-Baqarah semuanya ya Ustadz, dari depan sampai belakang itu memang intinya dalam Al-Baqarah itu kalau menurut saya ya, dan itu juga yang saya baca dari beberapa tulisan yang Ustadz menganalikan bahwa memang dia itu adalah kayak semacam prolog gitu, betul nggak Ustadz? Sebagai prolog untuk keimanan kita untuk lebih kuat lagi. Nah nanti mengenai amal-amalnya, jadi tentang muamalah, tentang yang lain-lainnya, tentang hubungan dengan sesama manusia, tentang wanita, tentang apa itu di breakdown di surah-surah yang ikut. Betul nggak Ustadz? Iya, benar-benar. Memang dia sebagai pengantar awal, nanti kemudian dijabarkan pada surat-surat berikut. Saya tambahkan lagi. Iya. Jadi memang kenapa yang diutamakan yang terlebih dahulu adalah mukmin. Ya, tadi kan saya bilang ada orang yang mukmin tapi dia tidak mampu untuk menjadi muslih. Ada orang yang mukmin tapi dia tidak mampu untuk menjadi muslih. Dia tidak bisa humble dengan orang lain. Tidak mampu untuk bekerja sama. Jadi tidak mampu untuk bekerja sama. Jadi dia bisa soleh, tapi kesolehan itu hanya bermanfaat bagi dirinya saja. Nah, sebaliknya pula ada yang sama. Ada orang yang humble, yang rendah hati, mampu berbaur, tapi untuk dirinya dia tidak beriman. Dia tidak mukmin. Ya kan, kita dapati ada misalnya kalau di tempat tongkrongan anak-anak muda, ada yang humble ini, mudah, cair, dan sebagainya. Tapi dalam hal dirinya sendiri, dia mampu rapuh, kemudian frustasi, punya banyak masalah, tidak taat, kemudian tidak lurus keimanannya. Makanya kemudian ditanamkan yang lebih dulu adalah mukmin dulu. Setelah itu dia mampu kemudian muslih, muta'awin itu. Dua-dua ini bagi muslim, semua muslim harus ada dua-dua ini. Yang tadi, yang urutan tadi sampai ke mutkin ini harus ada semuanya. Ya, kita dapati ada orang yang ketika dia muta'awin tidak amanah, tidak mutkin. Mengambil uang jamaah misalnya. Kan? Betul. Atau misalnya kalau sudah muslih, dia muslih tapi tidak mampu muta'awin. Dia berdakwah tapi untuk bekerja sama tidak mampu. Tidak mampu untuk bekerja sama. Egonya tinggi. Betul. Tidak mampu untuk muta'awin. Ada orang yang muslih juga, tapi dia tidak mujahid. Sedikit kena suara, langsung down. Oh, kalau begitu saya mending kehidupan yang dulu saja. Gitu.
Nah, Ustadz masih ada waktu tidak, Ustadz? Iya boleh Mbak Ya. Hamidah. Satu lagi mungkin dari saya, Ustadz. Saya ingin bertanya terkait permasalahan infak ini ya. Kan kalau misalnya anak yang sudah balik itu sudah tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya secara syariat. Itu saya pernah membaca gitu. Nah, ketika orang tua memberi kan itu bernilai bernilai sedekah, apakah benar Ustadz seperti itu. Terus kemudian berarti kan kadang kita ngasih ke anak yang sudah balik misalkan, tapi si anak itu tidak sesuai dengan harapan orang tua gitu, misalkan entah itu dari akhlaknya atau dari ininya tuh jauh dari Allah lah gitu, Ustaz. Berarti kalau misalnya kedudukannya kita sama dengan orang tua ketika memberi ke anak yang sudah balik tersebut dihitung sedekah, berarti kita bisa ini kan ayat yang ini ya Ustadz, yang ketika kita memberi ya udah kita nggak usah ngomong-ngomong lagi, nggak usah kamu saya biayai ini. Apakah itu termasuk kepada kategori menyebut-nyebut pemberian juga Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya, kalau ini sebenarnya dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali Allah mengingatkan nikmatnya kepada orang-orang yang kufur. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kan di dalam ayat Al-Quran itu, ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka kemudian Allah mengingatkan mereka dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebenarnya, kalimat seperti itu tidak masalah. Kalimat seperti itu tidak masalah. Karena yang terlarang itu adalah menyakiti tanpa alasan. Yang tadi, kalau kalimat yang tadi untuk menyadarkan dia dengan pemberian yang telah diberikan kepadanya, supaya dia berubah dari perbuatan dosa yang dia selama ini lakukan. Begitu Mbak Hamida. Oh ya, syukuran Ustaz. Berarti kalau misalnya kayak gitu masih nggak apa-apa ya, dengan tujuan, dengan niat bahwa ingin menyadarkan gitu. Walaupun kalau saya baca di ayat selanjutnya nanti mungkin ya kita akan lebih mendalami lagi bahwa hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki gitu ya. Tapi kita kadang merasa greget gitu ya ke ini, kamu tuh udah diiniin gitu. Tapi saya juga kadang mikir ya, ketika misalnya ada hamba Allah yang bermaksud kepada Allah tuh apakah Allah juga kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya Allah ini gitu ya, kamu tuh udah dikasih nikmat yang banyak, dikasih ini, tapi kamu masih aja bermaksud kepadaku gitu. Itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Iya, Mbak Hamida. Saya izin Mbak Hamida. Nanti Ustaz kembali nggak? Saya ada jadwal di masjid. Oke, siap Ustaz. Ya, syukuran Ustaz atas ilmunya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Insya Allah Ustaz besok bisa hadir ya Ustaz di hari Sabtu. Soalnya Ustaz Bay nggak bisa Ustaz. Oh iya. Jadi besok hanya saya sendiri. Jadi kalau ada Ustaz kan enak ada yang dampingin mungkin. Ya. Iya Bunda, insya Allah. Ya, syukran Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tausiah dari Ustadz ya semakin menambah ilmu, semoga semakin menambah ilmu kita, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu resume dari kajian tematik infak fisabilillah versus infak fisabilis syaiton yang akan disampaikan oleh Bunda Tara. Kepada Bunda Tara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mida bisa nge-share itunya? Bun, Afan nggak bisa ya? Oke. Acak-acakan nih, artinya ada di device yang itu.
Kalau gitu saya aja yang share ya. Ya, Bun Afwan. Saya menggantikan, seharusnya Mbak Listia hari ini berhalangan karena safar, hari ini dan besok nggak bisa hadir. Dan ini yang Mbak Listia kerjakan. Saya udah share belum ya? Belum ya? Udah saya share belum ya di grup ya? Udah, Bun. Kayak udah ya? Oh, udah ya? Ada. Teman-teman yang lain apakah sudah mendapatkan, sahabat yang lain? Baik, Kak, Bukus. Sudah Nadia ada, sudah Mbak. dapat? Udah ya kan? Udah dibaca nggak? Perlu nggak saya ini kan ya, saya buat resumenya. Saya bacakan. Dibacakan aja, Bun, biar lebih dileb lagi. Oke, siap. Setuju nggak, sahabat semuanya? Setuju. Kalian mau rojaah. Iya, sekalian terus nanti ini ya, sharing diskusi ya, insya Allah. Bentar dulu, saya cari dulu filenya dulu. Baik, sebentar. insya Allah. Mbak Listia ya. Listia, bentar. Udah kelihatan? Ya, Bunda, udah. Udah. Ya. Ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah resume dari kajian tematik infak fi sabilillah dan infak fi sabili syaiton yang diberikan oleh Ustadz Kuswandani Yahdin Sabtu 30 November yang lalu. Dan infak ketika sebuah amalan dilakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, maka hal tersebut tidak lagi menjadi fisabilillah, tapi menjadi fisabili syaitan. Syaitan adalah yang mewas-waskan atau memberikan bisikan ke dalam ruang kesadaran manusia. Dan syaitan itu berasal dari kalangan jin dan manusia. Seperti dalam surah An-Nas itu disebutkan bahwa syaitan itu yang bisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi bentuk wujud dari syaitan itu dalam bentuk jin dan manusia. Syaitan adalah kata sifat yang dilekatkan pada kalangan jin dan manusia. Itu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang syaitan, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia dijadikan sutra terhadap yang lain, kemudian ada seorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutra tersebut, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan. Itu. Sampai segitunya ya dalamnya. Syaitan menggoda manusia, membuat manusia tidak sadar akan perbuatan buruk yang ia lakukan, membuatnya tampak baik. Syaitan menjanjikan kefakiran dan menggiring manusia kepada perbuatan fasya. Setan, sesuai dengan Al-Baqarah 268, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Dalam hal ini kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Insya Allah yang ayat ini kita akan mulai pelajari di ruku besok ya. Mulai besok ruku 267 sampai dengan 274. Kemiskinan tidak hanya bermakna tidak memiliki harta,
tapi juga bermakna tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kebodohannya. Jadi miskin ilmu. Syaitan juga mengiring manusia untuk melakukan 75 kebodohan. Ini yang kemarin Ustadz Dani sampaikan. Ya, dan menjadikan aspek-aspek kebodohan tersebut tampil atau dominan. Ini bisa bisa dipelajari, direfleksikan ke dalam diri lah, insya Allah. Khususnya nanti kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, ini perlu untuk merefleksikan diri kita bagaimana kita dari tingkat dari nomor 1 sampai nomor 75 antara akal dan jahil. Nah, kita lebih condong ke yang mana? Ini bisa dijadikan refleksi khususnya untuk kita yang menggeluti Quran journaling ya. Tadabbur dan Quran journaling. Kemudian saya lanjutkan, ini sumbernya dari Imam Ja'far Ashodik. Kemudian di surah Al-Baqarah 261, Allah mengobrol pahala bagi siapa yang berinfak. Karena bagi Allah segala sesuatu sangatlah mudah. Kalimat wallahu Oke, bermakna tidak terbatas ya. Al-Baqarah 262, mengapa Allah melarang kita menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan agar kita tidak menyandarkan harapan pada manusia ketika responnya negatif. Akhirnya kita terpancing untuk mengumpat dan mencemooh orang yang kita beri. Dan berhati-hatilah menyebut-nyebut kebaikan kita sebagai orang tua kepada anak kita sendiri hanya demi supaya anak kita patuh. Ya, sebab ini juga saya mau tambahkan, sebab biasa ucapan orang tua itu adalah doa ya. Jadi kalau kita mengucapkan hal yang jelek-jelek ya, itu merupakan salah satu doa ya, anak kita menjadi lebih jelek ya. Itu kita harus selalu introspeksi ya. Nah, berhati-hati menyebut kebaikan supaya anak kita patuh. Terus infak fisabilillah menjadi sebuah tantangan besar untuk dilakukan semurni mungkin. Di ayat 263, kata ma'ruf sebenarnya dilandasi oleh kata ma'rifah. Ma'rifah tidak ini, maka ia adalah infak fi syaiton. Kaitannya ma'rufah ya. Qaulan ma'rufah itu qaulun matanya saya nggak gitu jelas. Qaulun ya. Qaulun ma'rufun itu kaitannya dengan ma'rifah, bermakna kata-kata yang kita ucapkan ada sebuah kebaikan yang kebaikannya berujung pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seiring kita memberi infak, minta doa dari mereka yang kita beri infak agar kita diberkahi oleh Allah dan keberkahannya itu Allah semakin dikenal lebih jauh lagi. Ini yang kemarin ada sedikit kendala, jadi agak terputus-putus kajian Ustadz Dani, tapi intinya adalah kita supaya bisa introspeksi diri ya, kita masuk yang mana dari 75 tentara akal dan jahil ini ya. Demikian resume, Masya Allah. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Mbak Amida, saya kembalikan ke Mbak Amida. Ya, Masya Allah ya, resumenya sudah lengkap. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tidak ikhlas ya, bukan karena Allah, maka itu bisa dipastikan itu adalah fisabilis syaiton, gitu ya Bun. Betul. Ini banyak sekali soalnya yang kayaknya
banyak sekali yang kita tuh kayaknya condong yang sebelah kanan ya, jadi yang jahil ya. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita memang sebagai persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, sebaiknya kita memang lebih sering untuk berintrospeksi diri, membersihkan diri lah dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan jangan ini didetail sekali sampai saya sendiri rasanya tuh merinding gitu loh. Kok kayaknya kebanyakan kejahilnya ya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu untuk bisa memperbaiki diri gitu. Terutama khususnya di bulan-bulan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi supaya kita bisa memaksimalkan nanti ibadah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keberkahan yang sebanyak mungkin. Amin. Ya, insya Allah amin. Mungkin ada yang mau memberikan komentar mungkin? Mbak Ika mungkin atau Mbak Yukiko lagi sholat mungkin ya. Iya, Bun. Inilah makanya kita selalu bertadabur ya, Bunda, supaya insya Allah menambah ilmu dan menguatkan iman. Ya kan? Betul. Karena kalau kita nggak ada ilmu, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita memperbaiki amalan? Ya, kita nggak tahu. Kita pikir kita udah fine aja nih. Ya, yang penting udah infak nih, gitu kan? Jadi apa namanya? Lupa gitu ya, Bunda kan? Berasanya udah paling tahu lah gitu. Seramnya begitu ya, Bunda kan? Sekarang dibilang diajak berinfak gitu kan? Gue udah infak kok gitu. Kan lo nggak tahu aja. Kan juga malah ini gitu, Bunda ya kan? Malah jadi kesel gitu kan kadang-kadang gitu ya, Bunda ya kan? Itu sih makanya memang harus ya memang ini memang kita selalu belajar ya, Bunda, walaupun ya banyak ya maksudnya pasti banyak salah lah. Saya juga mengakui banyak banget yang belum saya ketahui dan banyak banget kesalahan yang udah diperbuat gitu, Bunda. Kadang-kadang udah berinfak nggak sadar kebawa emosi gitu, Bunda ya kan. Kesel gitu, Bunda kan. Seperti itu, Bunda. Tapi ya itu memang proses ya, Bunda kan. Iya, betul. Mudah-mudahan dari proses itu jadi progres gitu, Bunda. Nggak proses terus-terusan tapi nggak ada progres. Yang penting itu kita menyadari dan kita ada niat untuk memperbaiki diri. Udah dari situ aja, Mbak. Kita menyadari. Ada Kak Yukiko raise hand, Bun. Oh ya, silakan. Oke, Mbak Yukiko silakan. Oh, nggak sholat nih Mbak Yukiko. Udah selesai sholatnya. Udah. Halo. Ya, silakan Mbak Yukiko. Ya, lagi haid jadi. Oh, baik. Ya. Mau bertanya. Ya. Kalau kita berbelanja di kedai-kedai Muslim yang kecil itu terhitung infak nggak ya? Kedai-kedai Muslim, warung kecil, ya. Karena kan ada gerakan untuk berdagang di usaha kelontong Muslim, gitu loh, usaha kecil-kecil. Iya kan, ada gerakan-gerakan seperti itu. Ada, Kak. Ya. Nah, itu terhitung infak kita nggak ya? Karena saya melihat ketika jadi warung kecil, kedai itu kan biasanya masih kenal lah dengan keluarganya ya, dengan bapaknya itu kadang biasa orang-orang kita itu masih menawar, masih kasbon. Tapi ketika kita belanja di Indomaret, kita kan nggak mungkin menawar atau kasbon. Maksudnya ngerti maksudnya kasbon. Jadi nanti bayar ya. Karena ada warung dekat rumah saya ini akhirnya dia tutup gara-gara kebanyakan ngutang sama kasbon. Iya.
zaman saya masih kecil itu dulu kan anak-anaknya suka belanja ya 500, 1000, 1000, 1000. Tapi kan dikali juta apa anak-anak itu banyak. Akhirnya karena penjual itu nggak tega sama wajah-wajah miskin kami, akhirnya dikasihkanlah kasbon nanti Dikasih. awal bulan bapak saya datang bayar sekian. Nah, jadi ya namanya orang tua juga PNS kan zaman dulu. Jadi itu sebenarnya ketika kita belanja ya ke mereka itu infak juga kah? Atau sekedar transaksi perdagangan? Kan banyak sekali warung-warung di daerah sini akhirnya dia tutup. Selain dia kalah bersaing, kadang penjualnya itu terlalu bermurah hati pada kami ini yang bertampang kere. Kasih kasuan ya. Iya, ya gitulah, masih kecil kan dulu, belum punya uang, SMP SMA, tapi kuat jajan. Jadi sehari 1000 tapi dikali banyak. Dan kami pun bersaudara ya banyak, ada juga tetangga begitu juga. Jadi itulah kalau soalnya kita itu kadang kulihat agak sedikit pelit sama pengusaha warung-warung kedai muslim yang kecil-kecil, tapi kalau yang kayak kita ke mall itu kita kan nggak ada nawar, nggak ada langsung, bahkan sangat royal untuk mengeluarkan uang misalkan kita beli sabun pasta gigi itu kan kadang kita nggak benar-benar nggak nawar, apa yang ada di angka di situ kita bayar. Tapi kalau walaupun harganya kalau berkali-kali lipat ya. Betul. Kalau di pengusaha kecil kan kadang kita bilang diskon lah, apalagi pakai bahasa daerah. Ayolah, ya. Jadi pengalaman saya masa kecil itu makanya ketika kita ngasih lebih sama bapak itu ataupun kita tawar menawar itu kan itu terhitung infak nggak ya? Itu loh. Kalau menurut silakan Bunda Tara. Ya kalau menurut pendapat saya sih kalau yang tawar menawar sih bukan infak, Bun. Nggak masuk ya? Nggak kemasuk kalau menurut saya pribadi. Jual beli ya Bunda. Jatuhnya ke transaksi muamalah. Saya pernah dengar dari ceramahnya Ustaz siapa Agim ya, itu beliau selalu menekankan sekali kalau sama pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang yang kita tahu mereka tuh benar-benar nggak, modal itu juga pas-pasan, bukan pengusaha besar kayak supermarket ya, itu kalau bisa jangan ditawar gitu, malah kalau perlu kita lebihkan. Nah itu jadi kalau kita sudah bisa sampai level itu. Bun, suaranya hilang. Kalau di sahabat yang lain gimana? Tidak mengerti. Itu transaksi jual beli kayaknya Mbak Yukiko. Jadi supaya jangan kan kena jadi malah ya itu ya jatuhnya ya. Jadi transaksi jual beli dan itu memang harus dicatat karena jangan sampai ada terkait dengan hutang piutang, kan itu di situ jatuhnya. Sedangkan kalau infak itu kan kita memberikan bantuan kepada sesama, kepada orang lain yang membutuhkan gitu, yang memerlukan. Jadi ada tanpa imbalan ya Bun. Iya,
kalau transaksi jual beli itu kan kayak ya gimana ya, jual apa kita ada yang tukaran kita ya, jual, ada yang tukar ya Bunda ya kan ya. iya. Sekarang Nanti dibayar dengan habis infak ini kita akan membahas tentang muamalah, hutang piutang dan muamalah itu. Nanti pasti akan lebih seru lagi ya. Nanti insya Allah kita akan membahas mungkin di bulan Januari ya. Desember ini di bulan Januari sepertinya. Nanti pasti akan lebih seru, dan ini memang dibukanya baru sedikit karena di Al-Baqarah ya. Nanti akan lebih detail lagi di surah An-Nisa kalau nggak salah tuh, ininya tuh muamalahnya tentang di surah-surah yang lain lebih breakdownnya itu lebih detailnya. Jadi memang Al-Baqarah ini kalau kita tadi saya sudah singgung di dengan Ustadz Muji, kalau Al-Baqarah ini kayak semacam prolog aja, jadi kayak kita di buku skripsi kita tuh ada pendahuluan ya, jadi merangkum dari semua isi Al-Quran dari depan sampai belakang tentang keimanan dan tentang bagaimana kita berinteraksi selain beriman dan beramal-amalnya itu bentuknya seperti apa, itu nanti akan di breakdown di surah-surah yang lain gitu, tapi sudah disinggung di surah Al-Baqarah semuanya. Nanti insya Allah, masya Allah. Mungkin Oke, segitu dulu cukup. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada yang menyambung. Iya Bunda, saya mau Silahkan. menyambung Bun. Tadi ya menyambung yang Ika Yukiko sampaikan, itu mungkin kalau misalnya kita melebihkan, kan kita nggak nawar, terus justru ya udah dilebihkan. Nah mungkin itu yang dilebihkannya itu bisa bernilai infak kali ya Bun. Itu yang saya bilang, itu yang saya maksud Mbak. Kadang-kadang kan kita lihat kayak kemarin ada kejadian di sini, ada orang yang gali sumur ya, terus dia kita lihat udah tua renta, tapi masih masya Allah masih tenaganya masih luar biasa sekali. Ketika ditanya berapa Pak ongkos semuanya gitu, semua 150 Bu. Nah terus kita ya itu kan namanya apa ya, transaksi kan kita kan harus redo sama ridho ya, jadi semua harus kedua belah pihak tuh harus redo gitu. Nah kemudian udah ini Pak kita kasih 200 gitu loh, jadi kelebihan 50-an itu insya Allah terima tuh sebagai amalan infak kita gitu loh, gitu. Iya, saya ngeliatnya seperti itu, jadi harus dibedakan antara transaksi muamalah ya, jadi jual beli dengan infak itu sendiri gitu, insya Allah. Karena kita lihat kondisinya kan, kondisi orang itu gimana, sudah tua segala macam, atau kita lihat tukang sampah yang siapa yang bisa ngerok sampah, coba dibayangin aja kalau kita disuruh sampah 1 hari aja nggak datang, betul. 1 hari nggak datang aja, coba kita udah kayak gimana itu pincangnya. Iya makanya baunya kemana-mana kan, kalau nggak kita harus buang kemana, kita mau buang juga kebuang ke tempat lain juga kita nggak diizinkan, kita nggak bisa buang sembarangan sampah. Kita misalnya kita naik mobil, kita ada kendaraan, kita tenteng gitu bungkusan keranjang sampah kita lempar di tempat penampungan juga diomel-omelin. Betul Bunda. Kalau kita dibalik posisinya kan ada orang buang sampah sembarangan, kita kesal ya Bunda ya. Iya kan? Iya makanya itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu ya kita lihat orangnya lah, lihat situasinya, kondisinya, tergeraknya kita, dan nanti kalau nggak salah nanti juga ada yang saya baca salah satu hadis, salah satu tafsir tuh ada juga orang yang tidak meminta tapi tergantung sama kitanya, kita tergerak atau tidak gitu loh. Jadi ada orang yang kita kadang-kadang di ayat berikutnya disebut itu nanti Bunda. Iya, makanya di ayat di nanti yang kita bahas tuh ada nanti yang itu nanti akan jadi diskusi yang lebih panjang lagi, lebih details lagi untuk praktek harian. Iya Bun. Ya, silakan. Terus gimana Bun kalau misalnya
eh, ada peminta-minta gitu Bun, dia masih terlihat masih segar, masih Iya. itu. Nah, itu kan kadang apa ya? eh mau ngasih juga hati kayaknya nggak ridho gitu ya. Gimana Jadi coba yang kadang ya lain, udah, ayo. yang lain gimana yang lain? Kalau saya kadang yaitu skip ya. Kadang ya udahlah, mendingan tadi ya daripada saya kemudian mengungkit-ungkit pemberian, mendingan saya berkata yang baik gitu ya. Punten gitu. Yang lain gimana menurut yang lain? Tuh ada Mbak Nias, ada Mbak Yeti. Ayo, Mbak silakan. Yeti. Silakan. Mbak Nias, babynya gimana Mbak Nias? Mbak Niasnya Masya Allah nih kajiannya sama baby. Pasti sama babynya. Masya Allah. Mbak Yeti mungkin mau menanggapi. Yang memberikan pinjaman ya, Mbak ya. Bukan, ada orang minta-minta, Mbak. Bukan. Kita pegel. Oh, kalau yang orang minta-minta tapi dia tuh masih sehat, kuat, masih nggak ada muda, masalah, masih ya. Masih kuat, ya, masih gitu. sehat gitu ya. Maksudnya kelihatannya fisiknya masih kuat nggak ada gitu. masalah gitu ya. Nggak kasih. Iya ya. Sama berarti ya. Bunda. Berarti kita amalkan yang itu ya, yang ini kali Mbak Amida ditawarkan pekerjaan aja kan mungkin ya, ditawarkan pekerjaan gitu. Iya. Mau nggak dia mengerjakan sesuatu tapi kita bayar nanti kerjaan. Gimana Mbak Yeti? Ditawarin kerjaan tuh suka nggak mau gitu kan, maksudnya memang dia niatnya mengumpulkan uang dari minta-minta, memang ya, jadi kalau modus sudah, gitu kan. Sudah seperti itu ya sebaiknya kita tolak aja baik-baik ya. Gitu kan. Iya. Iya. Pokoknya intinya jangan menyakitkan hati, kita nolak. Betul. Apa kita tidak suka atau kita tapi jangan sampai menyakitkan hati. Qadarullah nih kayaknya lagi pas juga nih dengan yang lagi viral ini Bunda. Ya. Yang ini apa? Yang lagi sedih. Tokoh iya, apa betul. ya yang seseorang yang ditokohkan gitu sebagai ustadz apa sebagai penceramah, tapi dia malah menghina tukang jual es. Iya kan? Ini iya, udahlah nggak ngasih malah menghina, lebih parah lagi. Wah, lebih parah. Kayu Kiko kita samarkan namanya Kayu Kiko jelas sekali, Masya Allah. Emang udah viral sih. Jangan disebut aja, jangan disebut. Izin Bu. Ya. Ya, itu memang lagi viral Ustadz Gus Miftah. Sebutin lagi. Gak apa-apa, memang lagi viral juga. Pelajaran ya, kita ambil pelajarannya ya. Tapi katanya Gus Miftah guyonan gitu loh. Gimana ya anunya kok gitu ya? Gimana ya? Boleh juga lah. Kayaknya itu enggak deh, jangan menormalisasi sebuah keburukan kalau saya sih ya. Karena itu udah jelas sekali bukan akhlaknya seorang muslim. Di itu aja kan dalam Al-Qur'an itu yang al-humazah itu kayak kita pernah kita pernah mentadaburi al-humazah itu kan ngeri sekali ya waktu di tadabur with love itu ya kayak kita ngomong di depannya mencela, terus kemudian di belakangnya pun nggak boleh, itu benar-benar tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Jadi kalau ada yang bilang menormalisasi keburukan, saya nggak setuju sih. Guyon itu kalau posisinya dibalik gimana? Nggak terima juga kan? Ya kan siapa yang mau kasarnya mau digoblok-goblokin siapa gitu ya kan? Iya kan? Mbak Nias langsung open mic aja Mbak Nias. Berarti guyonnya nggak pada tempatnya ya Bun ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nias? Babynya sehat? Alhamdulillah sehat Bun. Alhamdulillah. Allah barakallah. Ya terkait dengan tadi yang minta-minta tadi ya. Ini pengalaman aku sendiri gitu ya. Iya. Aku tipe orang yang gampang banget untuk
aduh kasihan ya gitu, ya udah sih gitu. Dulu tuh begitu, zaman aku belum nikah gitu ya. Terus setelah kesini-sini apa namanya, jadi tahu gitu. Pas setelah nikah itu ada misalkan yang minta-minta gitu, kita lagi makan gitu, terus sama suami teh ditawarin gitu, ya udah kamu lapar, ya udah pesan aja makanan nanti saya bayarin makanan, itu nggak mau gitu kan. Terus aku tuh sempat ngomong, lah dia minta-minta terus mau buat apa gitu kan. Nah setelah kesini-sini tuh qadarullah bertemu dengan kenalan, dan beliau itu adalah istilahnya RW setempat lah gitu, ketua Bu RW gitu kan. Di daerah beliau itu banyak kontrakan kecil-kecil gitu kan ya. Nggak taunya yang ngontrak di situ teh gitu kan, itu tuh ini Bun, pekerjaannya tuh minta-minta. Iya, minta-minta tadi gitu. Jadi pernah waktu itu aku tuh lagi jalan gitu di perkampungan gitu ya. Kan kalau perkampungan di Bekasi itu kan kayak apa namanya, banyak rumah kontrakan kecil, terus gangnya kecil gitu kan, ya. Nah, apa namanya, jalan di situ. Terus ada yang minta beras gitu kan. Terus dikasih lah tuh sama yang punya rumah gitu kan. Ya, aku lagi jalan gitu, mau dari rumah temen mau keluar ke jalan raya gitu. Terus udah gitu pas nyampe jalan raya nunggu angkot, ketemulah sama bapak-bapak yang minta beras tadi. Lah qadarullah kok ya, itu baru kejadian beberapa tahun yang lalu. Lah dia ini Bun, keluar ke jalan raya, terus dia naik motor NMAX. Masya Allah. Profesi ya, udah menjadi profesi kalau gitu. Iya, jadi itu bapak-bapak yang minta tadi itu. Terus motornya lebih cakep kan daripada motorku, aku bilang gitu. Motor NMAX itu. Terus yang, bagaimana ceritanya lah ini gitu kan. Terus ceritalah sama si Bu RW tadi. Iya, jadi di tempat tinggal saya tuh mereka tuh memang profesinya begitu, jadi pergi tuh rapi gitu ya Bun ya, cakep nih gitu. Nanti pas nyampe di tempat tujuan dia ganti baju yang jelek gitu. Oh gitu. Profesi bener. Jadi mereka mengandalkan apa namanya, belas kasihan orang. Betul. Jadinya setelah dari kejadian itu aku diceritain kayak gitu, dan aku ngeliat sendiri, aku jadi yang, lah jadi selama ini tuh kayak kita tuh dimanipulasi gitu. Maksudnya kita sangka dia adalah orang yang benar-benar butuh, kita benar-benar membutuhkan, tapi ternyata begitu. Tapi nggak semuanya loh ya gitu, tapi bagian besarnya hampir 80%-nya begitu. Jadi kan yang 20%-nya yang benar-benar butuh nih nggak kelihatan nih gitu kan, kayak gitu. Jadi itu dijadikan profesi gitu. Ya betul. Jadi aku sendiri kalau ada yang begitu, akhirnya sekarang jadi kayak mematikan rasa gitu. Ya sudahlah, mending aku dalam artian cari gitu orang yang emang membutuhkan. Misalkan ada tukang sapu jalan gitu lagi lagi kerja, dia nggak minta-minta, dia lagi kerja biasa, terus udah berpeluh-peluh gitu kan, maksudnya udah berkeringat. Betul. Ya udah kasih aja gitu, Bu, maaf buat beli minum. Dan itu aku lebih respect dengan yang begitu pada akhirnya gitu, daripada yang ibu-ibu atau anak kecil-kecil yang disuruh-suruh gitu ya, suruh minta gitu, terus kalau nggak dikasih tuh sampai baju kita tuh ditarik-tarik jadi asa risih sendiri gitu kan. Jadi aku ngeliatnya yang, aduh maaf ya Deh, bukan nggak mau ngasih, ayo Kak beliin aku minum, kamu mau minum, dibeliin minum ya, saya nggak ngasih uang, mau nggak, ayo saya beliin minum, enggak Kak saya mau uangnya. Jadi aku yang, anak sekecil ini bisa ngerti. Mulai ini ya. Udah diajarin Mbak, udah ada polanya ya mereka. Jadi kalau dia udah bilang kayak gitu, aduh maaf ya Deh, kakak nggak ngasih uang, kalau kamu mau minum saya kasih gitu, saya beliin. Enggak, saya mau uangnya. Baiklah, maaf ya nggak usah. Jadi aku lebih ke arah gitu jadinya sekarang. Tahu jadi minta-minta jadi sebuah profesi tadi, makanya. Iya betul. Kalau orang Jawa bilang apa, rada gelo gitu ngeliatnya. Lah, dia minta beras tadi, terus dia keluar pakai motor NMAX, aku yang tepok jidat. Makanya perlunya kalau yang
kita tuh kan harus mulai dulu kalau mau begitu tuh dari lingkungan kita gitu loh Mbak. Jadi kan kita melihat dulu di Al-Quran juga disebutkan kan kerabat yang membutuhkan. Kita kan tahu siapa tuh mereka. Betul. Siapa dan kayak saya ini kan tinggalnya di kampung ya, di belakang ini kan kampung gitu daerah sini kan. Jadi kita tahu ini tetangga yang janda, terus atau anak-anak yang yatim. Jadi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Artinya, oh ya emang dia benar-benar butuh gitu. Jadi kalau di tetanggaan saya sini kita lihat kan, bahkan ada yang udah nggak ada suaminya, terus dia jualan jualan makanan, dia jualan combro, dia jualan misro, dia jualan, makanya saya lebih cenderung ngambil dari mereka gitu loh, daripada kita beli di toko-toko yang bermerek yang ternama atau gimana gitu ya. Jadi ini lagi jual combro ya deh saya pesan gitu buat kumpul-kumpul nanti gitu. Mereka lebih senang. Dan di saya sini ada satu yang saya benar-benar luar biasa, angkat topi, salah satu ibu janda ya. Dia jualan setiap hari itu dia hanya jualan, karena di tempat saya kan banyak yang bikin kue-kue ya, jadi bikin kue gitu. Setiap hari dia ambil dari ibu A, ibu B, ibu C, itu dia ambil 5-10 biji, dia ngider keliling ke kemana-mana ya. Setiap hari dia ambil kelebihan 500 perak satu kue. Itu saya dengar kemarin anaknya lulus kedokteran hanya dari berdagang kue itu. Jadi kan kita respect banget ya. Jadi orang yang rezekinya berbeda ya. Dan kita semua kaget ya. Kok Masya Allah banget gitu loh. Jadi dari hasil yang dia keliling-keliling setiap hari itu, Bun mau ini Bun, ada bubur Bun ini, oke kita kan ambil gitu berapa biji kan dia ambil, kita ambil 2, ambil 3 misalnya. Nah terus nanti tetangga dia masuk lagi, tapi dia nggak masuk setiap hari kan, dia tahu kan orang akan bosan kan, tapi dia akan keliling terus, akan keliling masuk gitu. Saya kaget banget dikasih tahu sama adik ipar, anaknya lulus kedokteran loh, dari dia jualan tuh bertahun-tahun. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Makanya untuk orang-orang seperti itu udah saya angkat topi, respect ya, dibandingkan dengan yang minta-minta yang nggak kubuh gitu loh, gitu. Ya, terima kasih. Kalau nggak salah tuh ada hukumnya juga, maksudnya di hadis gitu, kalau orang yang suka minta-minta padahal nggak ada nggak ada alasan yang syar'i gitu, ada hukuman gitu. Saya lupa bahasanya itu, tapi ada gitu hadis. Nanti kita akan lebih bahas lagi lebih lanjut di ruku yang berikutnya ini Mbak. Itu lebih aplikatif lagi, akan lebih ke sana, lebih ke belakang, lebih aplikatif lagi dalam kehidupan. Insya Allah. Ya itu Mbak Ika, itu nanti orang yang meminta-minta tanpa uzur syar'i itu dia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. Semoga Allah lindungi kita semua ya. Amin ya Allah. Ternyata mereka tuh duitnya lebih banyak daripada duit kita Mbak. Nah itu Bun, jutaan loh. Sehari 100.000 aja, sebulan dan 3 juta ya. Makanya itu dari banyak. Ya itulah orang rezekinya beda-beda. Tapi ketika kita misalnya sudah tergerak hati ngasih, misalkan terlepas itu dia gunakan untuk apa, mau diapain gitu ya. Misalkan kita nggak tahu nih ada orang meminta-minta gitu kan. Ya udah deh. Kan kadang kita juga, hati kita kadang tergerak juga ya. Ya udah kasihan nih, ya udah kita niatnya ya untuk meraih ridho Allah ya. Terlepas dari dia nanti menggunakannya untuk apa, itu kan urusannya nanti sama Allah ya. Karena kan nggak sesuai dengan ininya, nggak sesuai dengan apa. Misalkan kan kadang ada gini, Bu minta Bu, saya belum makan gitu. Kan gini, ya Allah jam segini belum makan gitu kan. Jadi dikasih gitu.
Nah, dia kan akadnya untuk makan. Terlepas dia mau dibeliin mobil Pajero atau apa, itu nanti urusan dia sama Allah kan ya. Mbak Nah, Mita kita harus jaga niatnya itu. Iya enggak? Itu tadi yang Mbak Nia alamin itu. Iya, tadi tuh jadi kalau menurut penuturan si Bu RW tadi gitu kan. Iya, jadi dia kalau ngeliat warganya gitu yang begitu, dia nggak pernah ini sih kan, nggak pernah diusik-usik sama dia cuma diliatin doang gitu. Jadi mereka itu kalau dapat duit itu tuh istilahnya kayak loyal gitu. Biasanya gue mau beli ini nih gitu, ya udah beli aja, nggak pakai tawar, nggak pakai. Kalau kita kan kadang mikir dua kali. Mikir 2 kali gitu kan ya saya duitnya tinggal segini nih, kita bagi 2 deh, ntar yang satu beli makan, satu buat beli ini gitu misalnya gitu kan ya. Nah kalau mereka enggak, katanya kalau ngeluarin duit itu gue mau beli A, ya udah beli aja A. Gue mau beli C, beli aja C gitu, langsung gitu. Jadi istilahnya mah mereka ngontrak kan bayar ya 400.000 sebulan gitu ya. Sebenarnya pendapatannya kan lebih dari itu, tapi kok kayak nggak ada bekasnya gitu. Ya, itu tadi gitu. Nggak berkah. Nggak berkah. Tidak ada keberkahan. Nggak ada. Harusnya kan tabungnya banyak gitu. Kadang enggak juga gitu, karena mereka saking loyalnya. Aku mau beli A, B, C, D, E, F, G gitu, ya udah. Jadi ada duit beliin gitu. Jadi kadang bukan untuk sesuatu hal yang urgent banget kayak gitu. Karena dia merasanya kan minta aja bisa dapat duit gitu kan. Dia benar, karena kan nongkrong di lampu merah doang gitu kan, bisa dapat 250.000 nih gitu kan, atau 100.000. Wah, dikali 30 hari berapa ya? Iya, kerja kantoran atau kerja pabrikan kalah gitu kan? Kalah. Iya, ya itu tuh nggak berkah, uangnya juga nggak berkah gitu jadinya kan. Nggak jadi kebaikan buat dirinya sendiri, nggak ada kebaikan jadinya kan. Gitu ya. Betul banget. Kalau Kak Yukiko katanya ayahnya yang ini ngasih beras ya, kalau nggak ngasih uang ngasih beras. Ya itu apa namanya tips dari Kak Yukiko nih. Betul. Kayaknya emang nggak akan ditolak juga Kak Yukiko, karena beras bisa dijual nih. Nanti jadi uang bisa beli Pajero juga. Nggak usah beras, Mbak. Itu kan kita kan suka kadang-kadang ada keluarga juga yang kalau mau Lebaran tuh kalau mau Lebaran, Idul Adha, kambing, daging, itu dijual dagingnya. Oh, jadi gitu juga Bun? Jual banyak. Karena dapat banyak ya. Iya. Jadi ambil kupon dari sini, ambil kupon dari sini, nggak tahu udah dijual sama dia. Itu usahanya. Ada yang kejadian seperti itu. Jadi usaha orang tersebut. Itu satu. Terus yang kedua, kita kalau mau puasa kan kadang-kadang ada yang bagi sarung, ada yang bagi mukena. Sarung lah terutama tuh kan banyak yang kalau mukena tuh kan hanya 1-2 aja. Tapi yang banyak itu kan orang jual sarung. Sarungnya dijualin, Mbak. Gitu. Iya. Kan kita niatnya biar dia nanti kita mau mulai ibadah kan, mau mulai puasa gitu, untuk taraweh gitu kan. Kita kasihkan buat Lebaran. Ada juga ternyata yang kayak gitu ya. Kayaknya segala cara mereka lakukan supaya dapat uang cash. Iya, dapat tunai. Betul itu yang seperti itu. Iya, betul. Jadi apa namanya? Nggak tahu deh akal-akalannya orang. Jadi memang saya taunya ada yang ngasih tahu, aduh nih sarung habis nih gimana? Diem deh. Ntar ada yang ngasih tahu. Coba deh ntar tak tanyain dulu. Hah, masa bekas orang? Enggak mau yang ini yang benar gitu nggak. Kita mau pesan enggak nih ada nih. Bener ada yang jual. Ya ampun, dikumpulin, emang mereknya macam-macam kan, dikasih sama orang A, orang B, orang C, orang D, dikumpulin sama dia. Positifnya aja Bunda, berarti kan kalau masih laku, berarti sarung itu masih berguna Bunda. Yang beli pakai gitu loh. Gitu aja Bunda, berarti kan yang beli akan yang make dan ya maksudnya dia memang maksudnya bermanfaat lah buat orang yang beli itu gitu Bunda pada akhirnya. Alhamdulillah ya Mbak Ika. Iya, makanya tadi kembali ke konteks ayat yang sedang kita kembali ke konteks yang kita tadaburi, yang sedang kita tadaburi ya, bahwa ya udah kita harus menjaga keikhlasan kita dalam berinfak. Misalkan kita udah ngasih sarung, terserah sarungnya mau diapain, ya udah itu udah haknya yang dikasih ya. Terus
Betul. Cara Allah kembali juga. ke situ gitu ya. Itu udah urusannya dia sama Allah gitu kan. Urusan kita Betul. adalah ketika Allah perintahkan untuk berinfak, kita mampu, kita bisa, ya udah kita Bismillah. berinfak gitu dalam niatkan untuk meraih keridhaan Allah gitu. Nah, ketika melihat itu terjadi, kita juga harus jaga mulut kita untuk tidak mengungkit-ungkit, nggak berkata yang buruk-buruk gitu ya. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Memurnikan niat lagi. Kenapa? Kenapa, Mbak? Memurnikan niat lagi kita Oh itu. iya. Iya, Aja karena memurnikan niat. bener. Karena kata Allah juga itu dalam surat apa ya, Az-Zumar kalau nggak salah ya, manusia yang satu dengan yang lain itu ujian gitu. Orang itu adalah ujian untuk keikhlasan infak kita gitu. Nah, mungkin kita juga bisa jadi ujian untuk mereka juga kan. Apakah orang itu mau menunaikan amanah yang kita berikan kan kayak gitu. Jadi ya itu benar kata Mbak Nias, kita harus memurnikan niat kita. Betul, Insya Allah. Tadi yang sarung tadi itu ya tadi insya Allah tuh pahala kita nambah tuh Mbak, ya kan? Karena kita udah berinfak sarung gitu kan. Ternyata sarung itu dijual lagi sama yang nerima infak kita tadi, itu kan Mbak. Nah, tambah lagi deh pahala kita buat Udah lah, lillahi ta'ala lah semuanya. Lillahi ta'ala, iya, untuk mencari keridhaan Allah ya. Kita sama sekali nggak rugi selama kita niatkan karena Allah, benar-benar nggak ada ruginya deh gitu. Betul. Iya. Ya, lillahi ta'ala. Nggak cuma kan kita kadang-kadang kaget Mbak, kadang-kadang kaget kok ada gitu ya model. Oh rupanya mereka tuh butuh uang. Kreatif. Ya Kak Yukiko lagi resign, silakan Mbak. Langsung open mic aja Kak Yukiko. Silahkan. Halo. Ya, Kak Yukiko, silakan. Ya. Salah satu yang menurut saya perlu diperbaiki adalah cara berpikir orang Indonesia. Yang mana, Mbak? Yang mana? Satu, kita tidak berorientasi pada akhirat. Ibaratnya bagaimana mereka yang dulunya peminta-minta harus ada tekad dalam dirinya untuk hitunglah gini, Ramadan tahun lalu dia masih tangan yang meminta. Bagaimana kita mengubah mindset mereka bahwa Ramadan tahun depan mereka sudah tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah lagi. Iya. Betul banget. Salah satu apa? Masalahnya nggak semua orang Indonesia begitu Kak Yukiko, saking mental penjajah banget jadinya begitu modelnya itu. Betul. Dan itu ya itu saya rasa dimulai dari pengajian-pengajian seperti inilah. Maksudnya kan tadi Ustaz Mujawanda bilang bahwa beriman pada hal-hal yang gaib. Salah satu beriman yang gaib itu kan kita yakin bahwa pembalasan hari akhirat, bahwa orang yang berinfak, orang yang banyak zakat infak sedekahnya itu maka dia menjadi punya posisi tertinggi di surga nanti. Salah satu pengajian yang menurut saya agak salah bahwa kita itu dilarang menjadi orang kaya. Karena saya banyak bertemu orang-orang, mereka itu takut sekali menjadi kaya, benar-benar ketakutan, takut menjadi orang kaya, takut punya kekuasaan lebih. Jadi mereka akhirnya cukuplah saya dan seluruh keluarga saya saleh secara individual. Tetapi kalau untuk menjadi orang yang super duper kaya, sudahlah, tidak perlu. Tidak perlu. Sehingga padahal kan sebenarnya kekayaan itu harus dikuasai oleh mukmin, sehingga bisa terdistribusi merata. Nah, selama ini kan yang orang-orang kaya kan ya mohon maaf, lihat saja misalkan di itu kan kebanyakan orang Yahudi,
Di Indonesia saja orang-orang kaya itu kan kebanyakan Non-muslim. yang non-Muslim dan keturunan klan tertentu. Betul. Dan saya mendengarkan sendiri di masjid-masjid dia bilang kalau sudah dikubur itu tidak ada gunanya itu harta. Kita hanya bawa kain putih. Sudahlah, tidak usah kaya, tidak usah jadi milioner, tidak usah seperti itu. Sehingga ya itu banyak orang-orang yang super kaya, yang super lurus menurutku soleh secara pribadi, tidak punya keberanian atau motivasi kuat untuk mengubah mindsetnya menjadi kaya. Misalkan jadi pengusaha ataupun jadi dengan alasan nanti saya hisapnya akan sangat banyak, panjang, lama, dan akan terjegal kaki saya untuk sampai ke surga. Padahal saya mau bertetangga dengan Rasul. Jadi dan ada tema-tema yang saya rasa di masjid-masjid di sini salah cara penyampaiannya dan salah audiensnya, audiensnya ya. Padahal kan harta itu kan bersifat netral. Kita yang memberi warna, kita yang akan mengarahkan dia ke arah baik atau salah ya. Jadi seperti itu yang saya melihat sendiri. Saya sendiri tidak tahu kalau di daerah Jabodetabek ini, yang saya lihat di daerah kecamatan saya di dekat rumah, di masjid-masjid seperti itu, dan kebanyakan mereka kan pegawai, guru, PNS, pegawai kantor. Jadi seperti itu. Tetapi yang lebih menyedih. Bagaimana? Gimana Kak Yukiko? Maaf. Yang lebih menyedihkan lagi, para pembina ustaz-ustazah di pondok-pondok itu, mereka tidak punya tabungan dana darurat, sehingga ketika misalkan dia kelelahan mengajar kiri kanan, tiba-tiba serangan jantung, maka anak-anak ustaz-ustazah yang bapak ibunya ini yang penghafal Al-Quran, maka anaknya itu otomatis menjadi sangat miskin. Padahal anaknya pun sudah dididik untuk menghafal Al-Quran, akhirnya karena dia banyak jamaah yang bersimpati dan akhirnya kasihkan tiap bulan sekian, akhirnya bisa lulus SMP, lulus madrasah, SMK. Padahal dalam sehari-hari mereka kan sudah menjadi contoh ini ustaz-ustazah, orang anak-anak itu cium tangan sama dia, tetapi dirinya pun tidak punya perencanaan keuangan yang kokoh, yang mantap. Untuk dirinya dan keluarganya, dengan alasan dia bilang nanti saya pasrahkan saja semua sama Allah, nanti Allah yang atur ini rezekinya anak-anaknya. Ya alhamdulillah, ketika tiba-tiba meninggal, jamaahnya langsung ibaratnya membuat jaring pengaman untuk anak-anak ustaz-ustazah ini. Ada dekat rumah saya anaknya 7. Tiba-tiba langsung jadi yatim piatu. Sedangkan istrinya dulu juga punya hutang di warung-warung itu pun hutangnya juga tidak banyak, hutangnya lebih ke arah beli susu, beli Indomie, beli telur, ya sembako lah, ya harian keperluan harian, beli Pepsodent, pembalut dan sepertinya. Karena si suaminya itu fokus ngajar kan, ngajar, keliling masjid satu masjid lain. Kalau dia dapat cukup, alhamdulillah. Tapi kalau kelihatan itu si ustaz istrinya itu bercerita, dia pun lebih banyak dibayar dengan beras. Ada kasih voucher listrik, tapi kan ya realistis saja. Ini anak 7 semua mau sekolah, mau makan, dan seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang itu anaknya itu semua akhirnya dibikinkan
kartu BPJS, sama ada jamaah yang dermawan pergi ke sekolah. Sekolah itu kebetulan anaknya memang pintar juga, jadi anak itu dapat beasiswa di sekolah Insyaallah. negeri, SMP negeri sama SMA, SMK negeri. Allah. Jadi jamaahnya itu datang bayarkan seperti kayak ekstrakurikuler, makan di kantin, langsung sampai tahunan. Jadi anak itu sampai kelas 3 SMA, ini saya bayarkan. Tapi itu atas dasar kreativitas dan inisiatif anggota masjid. jamaat tersebut, ya, yang dibina oleh bapaknya dulu. Ya, bersyukur masih punya orang-orang yang dengan segera ibaratnya menguatkan tergerak dan mengamankan anak-anak ini minimal sampai lulus tingkat SMA, tingkat SMA. Jadi saya tidak tahu kalau jamaah di Jakarta, di Bekasi, di mana daerah sana. Ini yang saya bicara di depan mata saya sendiri, di kecamatan, ya, tempat seperti itu. Jadi di satu pihak dalam hal ustaz-ustazah ini memang mereka punya pemahaman Al-Quran, hadis yang luar biasa, tetapi dalam hal kehidupan sehari-hari tentang manajemen keuangan, mengelola dana, ini mereka sendiri butuh bantuan, dan baiknya juga kita mengajar teknik-teknik kepada mereka. Betul. Kayaknya sekarang udah mau deh, Bun. Iya. Mbak Yukiko udah mulai dimasukkan ke dalam masjid-masjid. Saya lihat tuh DKM tuh mereka sudah gimana sih manage. Ya, betul. Mudah-mudahan semua bisa belajar dan tercerahkan, ya, karena kata Ustaz Mujiono, kalau ilmu mereka kan menyelamatkan kita dari dia bilang dari kelaparan iman. Kalau yang lain, ilmu lain kan ya lapar perut mungkin kita masih bisa tahan, tapi kalau mereka kan padahal mereka duluan lah yang berjatuhan. Mereka duluan lah yang ibaratnya garda terdepan melindungi kita, tapi seperti itu. Ya itu yang saya lihat kasus depan mata saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yukiko. Masya Allah. Masya Allah, ya. Makasih. Kalau kita diskusikan lagi lebih lanjut nanti di ruko-ruko berikutnya. Selanjutnya. Lebih aplikatif ya. Hal-hal yang apa sih istilahnya dilematis seperti ini ya. Di satu pihak Ustadz berdakwah, tapi di lain pihak kita juga perlu ada materi, ya, manajemen keuangan. Itu yang saya dengar dari beberapa orang-orang kiai-kiai, bahwa mereka tuh sekarang sudah mulai masukkan ke dakwah. Jadi ilmu manajemen keuangan segala macam, jadi supaya mereka bisa memanage keuangan tanpa harus memberatkan orang lain. Tapi kalau dari yang contohnya Mbak Yukiko tadi itu di satu pihak itu terlihat sekali campur tangan Allah ya. Jadi walaupun si ustadz atau kiainya ini hanya konsentrasi ke ngajar kan dari satu masjid ke masjid yang lain dengan sepertinya keluarganya terbengkalai, tapi Allah tidak tinggal diam, yaitu dengan menggerakkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan alhamdulillah bisa teratasi kan, artinya sekolahnya anak-anaknya terjamin ya. Ustadznya kan tiba-tiba meninggal dunia, tapi Allah tidak tinggal diam. Dari situ kita juga bisa lihat. Tapi kecuali kalau memang kita tadi yang kayak Mbak Yukiko bilang nggak mau kaya, nggak mau melepaskan diri, daripada nanti kita berat tentang jawabnya di sana, atau takut salah, takut ini, takut segala macam. Itu kalau menurut saya tuh kalau kita orang-orang biasa ya, bukan karena dia tugasnya, kalau Ustadz tadi kan memang tugasnya ya, karena dia memang untuk berdakwah dari satu masjid ke masjid yang lain. Kalau ada orang yang seperti itu,
yang seharusnya dia bisa mengumpulkan dana yang lebih besar atau uang yang lebih besar untuk bisa beramal lebih banyak ya seharusnya, tapi dia ketakutan. Nah, itu artinya dia sampai level 2 tadi. Yang level 2 tadi itu apa nih? Jadi dia hanya untuk mukmin ya, hanya untuk dirinya sendiri aja gitu. Jadi tidak mau melanjutkan sampai level 6 itu. Iya, Masya Allah ya. Ya, Bunda, sepertinya waktu sudah mendekati azan maghrib di WIB ya. Oke, Mbak. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Oh, untuk besok insya Allah mohon kehadirannya ya, kita buka ruku baru. Ruku yang baru. Ya, insya Allah ya besok kalau di ruku sebelumnya itu kita belajar tentang Allah perintahkan kita tentang berinfak dengan mencari niat ya, infak dengan ikhlas mencari ridho Allah, dan balasannya pun tidak tanggung-tanggung ya, dari 1 butir tumbuh 7 butir, kemudian dari tiap-tiap butir tumbuh 100 butir, ya, pahalanya banyak sekali. Kemudian dari infak itu ketika berinfak kita nggak boleh ria, nggak boleh pamer, dan juga tidak boleh mengungkit-ungkitnya. Insya Allah di bulan yang akan datang, di ruku yang akan datang, kita akan lebih belajar lagi lebih dalam tentang infak ini, bagaimana apa yang harus diinfakkan, terus bagaimana kita akan belajar lebih dalam lagi. Ditunggu kehadirannya esok sore, Sabtu sore di Tadabbur Peruku. Insya Allah kita akan ke ruku selanjutnya ayat 267 sampai dengan ayat 274. Baik, Masya Allah sekali insight-insight dari teman-teman. Semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita tutup kajian sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat yang telah hadir. Bunda Tara juga jazakallahu khair Bunda. Semoga Allah memberkahi Bunda dan keluarga yang sudah memfasilitasi kajian kita di PMMC ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah. Terima kasih semuanya. Terima kasih.